Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Rizky Koretor Ain dengan NIM 20410301009. Tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi ujian komprehensif Fakultas Dakwah UIN Jember 2024. Adapun teknis dalam pembuatan video ini yakni dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Siti Raudatul Jannah. Untuk pertanyaan yang pertama yakni, apa penjelasan Anda tentang konsep balighu anni walau ayatan dan apa peran Anda dalam mewujudkan konsep tersebut? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terdapat hadis Nabi Muhammad yang berbunyi balighu anni walau ayatan, yang mana artinya sampaikanlah dariku atau dari Nabi Muhammad walau hanya satu ayat saja, menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam berdakwah atau menyampaikan dakwah, menyeru dan juga mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Tentu, mereka menyampaikan ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan juga medan dakwah yang mereka mampu. Ada yang dakwah di musola, di masjid, majelis taklim, bahkan ada yang berdakwah di televisi, radio, ataupun media sosial seperti YouTube ataupun Instagram, hingga kemudian disematkanlah gelar ustadz atau ustadzah pada bahunya. Hadis Nabi yang berbunyi balighu anni walau ayatan juga mengandung satu sifat penting dari Nabi Muhammad, yaitu tablik. Tablik atau menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW terbagi dalam dua bentuk, yakni menyampaikan dalil Al-Quran dan juga menyampaikan secara makna-makna dan juga terhadap nas-nas yang ada. Peran saya dalam mewujudkan konsep tersebut yakni, yang pertama, saya sebagai seorang muslim pastilah wajib bagi saya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat yang mana mengambil dari hadis tadi. Selain menjadi muslim ataupun muslimah, peran saya di sini juga sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan juga mahasiswa Fakultas Dakwah yang mana relevan dengan satu hadis tadi. Tentulah hadis tersebut bagi saya merupakan suatu kewajiban tambahan selain mencari ilmu, yakni juga untuk berdakwah. Apalagi di era saat ini banyak sekali cara-cara untuk berdakwah, seperti dakwah di media sosial ataupun dakwah secara langsung, namun dakwah tersebut cenderung lebih kepada nasihat. Kalau di media sosial kita bisa menyebarkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang bisa kita share di media sosial, seperti pada saat ini konflik Israel dengan Gaza, kita bisa menyebarluaskannya dengan cara terus memposting hal-hal tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara berdakwah yang merupakan bentuk jihad kita terhadap dukungan terhadap Palestina. Menjawab pertanyaan kedua, yakni beri penjelasan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis apa rasionalisasi tentang rukun Islam zakat. Mengapa masuk ke dalam rukun Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan persyarikatan zakat adalah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan juga pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya. Namun, untuk menegakkan pentingnya masalah zakat ini, perlu dirinci kembali permasalahan dalam bentuk yang lebih jelas dan juga gamblang. Nah, kedudukan zakat memiliki arti penting yang dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yakni wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini merujuk kepada zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan sholat, karena disebutkan pada beberapa ayat
yang lain juga disebutkan bahwasanya zakat disejajarkan dengan sholat. Selain itu terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yakni yang pertama syahadat bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan juga haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Adapun tujuan-tujuan zakat, yakni yang pertama membuktikan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-perintahnya. Lalu yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat yang telah Allah limpahkan sebagai karunia kepada manusia. Lalu yang ketiga, mensucikan orang-orang yang menunaikan zakat dari dosa. Yang keempat, membersihkan orang-orang yang menunaikannya dari sifat bakhil atau pelit. Yang kelima, membersihkan harta yang dizakati. Dan yang terakhir, membersihkan hati orang miskin dari hasad dan juga iri hati terhadap orang kaya. Lalu soal yang ketiga, yakni apa relevansi surah An-Nisa ayat 6 dengan peran Anda sebagai da'i? Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa ma kana ghaniyan falyasta'fif wa ma kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Fa'idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Yang mana artinya, ujilah anak-anak yatim itu dalam mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai dalam mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Peran saya sebagai da'i dan relevansi terhadap surah An-Nisa ayat 6, yakni mengingatkan kepada sesama manusia, sesama muslim bahwasanya memakan harta anak yatim itu tidak diperbolehkan apabila orangnya cukup mampu dan dirasa anak yatim tersebut mampulah untuk mengatur harta-hartanya. Namun apabila anak yatim tersebut tidak mampu mengatur harta, bahwasanya diperbolehkan untuk misalnya memegang kondisi keuangannya ataupun memanage keuangannya. Dan apabila orang tersebut bukanlah orang mampu, bahwasanya diperbolehkan mengambil harta anak yatim tersebut dengan batas kewajaran. Misalnya hal tersebut digunakan untuk hal-hal pokok seperti makan dan lain sebagainya. Namun hal tersebut haruslah di dalam batas kewajaran, karena banyak sekali muslim ataupun muslimah, mereka banyak sekali yang sangat kurang dalam membelanjakan harta dari anak yatim tersebut. Soal nomor 4, yakni aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Lalu apa bentuk dan nama-nama aliran? Semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu pada saat ini di Indonesia. Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Di sini saya akan menjawab mungkin dari bentuk nama-nama aliran yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri yang paling dominan adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu terdapat juga aliran lain yang kurang lebih sama besarnya dengan Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammadiyah. Selain itu juga banyak sekali aliran-aliran yang lain yang mungkin itu adalah dominannya
seperti menjadi minoritas di Indonesia seperti Wahidiyah. Lalu kalau di Indonesia ada aliran ekstrim ya seperti Syiah, lalu terdapat juga aliran lain Khawarij, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut juga mungkin berdasarkan atau akarnya adalah dari zaman Nabi yang dulu, daripada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemiripannya dengan aliran pada saat Nabi Muhammad adalah mungkin ada beberapa aliran yang mana aliran tersebut merupakan aliran yang dinilai atau digolongkan cukup ekstrim dan juga dilarang di Indonesia, dan hal tersebut pun membuat pemerintah Indonesia melarang adanya organisasi tersebut di Indonesia karena dinilai organisasi tersebut cukup ekstrim atau aliran tersebut cukup ekstrim, sehingga adanya aliran tersebut mampu memicu perpecahan antar umat seperti itu. Namun terdapat aliran-aliran lain yang cukup mayoritas di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, itu asasnya tetap mengacu kepada Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Lalu soal selanjutnya, berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Yang mana maknanya adalah sebagaimana tidak sanggupnya orang yang menggenggam bara api untuk bersabar karena bara api tersebut akan membakar tangannya. Nah, demikian pula orang yang beragama pada waktu tersebut, dia tidak mampu kokoh di atas agamanya karena dominannya orang-orang yang bermaksiat atau melakukan kemaksiatan, tersebarnya kefasikan dan juga kelemahan iman. Hal tersebut karena betapa susahnya berpegang dengan agama yang hak dan juga menetapi sunnah Rasulullah SAW di zaman ini. Betapa beratnya bersabar dalam keterasingan memegang hal-hal yang hak di tengah manusia yang menyelisihi. Dan juga Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya di akhir zaman yang namanya kebaikan dan juga kebaikan itu sangat sedikit. Nah, sebaliknya kejelekan ataupun kemaksiatan pun juga sangat banyak. Ketika itu orang-orang yang berpegang dengan agama Islam yang hak sedikit, dalam keadaan itu mereka harus menanggung keadaan yang payah dan juga kesulitan yang besar. Sedangkan kewajiban mereka adalah terus-menerus mengingatkan kepada kebaikan ataupun berdakwah. Dalam kondisi sulit itulah yang mana diibaratkan seperti menggenggam bara api pada kedua tangannya. Contoh kegiatan tersebut yang pertama yakni menasehati orang-orang yang sedang dalam bermaksiat. Mengapa hal tersebut sangat susah? Karena menurut saya pada zaman sekarang hal-hal yang berbau dengan maksiat itu sudah sangat umum sekali, dan juga setiap orang pasti memiliki pemahaman tentang tidak bolehnya dalam bermaksiat. Namun hal tersebut tetap saja dilakukan, dan apabila kita menasehatinya itu sangat susah sekali, dan kembali lagi seperti menggenggam bara api di kedua tangan, yakni sangat sulit untuk dilakukan. Lalu yang kedua yakni menasehati orang-orang yang lebih pandai atau lebih tinggi ilmunya daripada kita, namun mereka dalam jalan yang salah ataupun dalam hal-hal yang batil. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Mereka merasa bahwa mereka yang lebih baik daripada kita. Namun pada saat kita menasehatinya, mencoba membawanya kepada jalan yang benar lagi, orang tersebut cenderung tidak mau, dan juga orang tersebut merasa bahwa orang tersebut lebih baik daripada diri kita. Lalu yang ketiga yakni menasehati diri sendiri.
Mengapa hal tersebut menurut saya sulit? Karena menurut saya menasehati diri sendiri, membuat diri sendiri ini jauh lebih baik, menurut saya lebih susah daripada kita harus berdakwah dengan orang lain, kita harus menasehati orang lain, atau kita harus menggerakkan hati orang lain. Karena menggerakkan hati kita sendiri saja itu sudah sulit dan cenderung lebih sulit daripada menasehati orang lain. Maka dari itu kegiatan tersebut menurut saya juga lebih sulit di antara yang lainnya, karena hal tersebut tergantung kepada niat kita dan juga dorongan dari kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala hadzal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
jahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Hukum-hukum bacaan dalam surah Al-Fajr. Yang pertama, pada ayat pertama yakni wal fajr. Wal alnya itu adalah idgham qamariyah, dan juga fajr itu adalah qalqalah sugro. Walayalin ashar. Walayalin mat asli karena ada alif ada alif di fathah, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Lin ashar dinamakan idhar halki karena terdapat tanwin yang mana setelah tanwin terhadap ain. Wasyaf'i dinamakan idhar syamsiyah karena alnya alif lam setelahnya terdapat shin. Wal watr alnya merupakan idhar qamariyah. Wal watr dinamakan alif lam qamariyah. Walaili yakni alif lam syamsiyah karena ada alif lam dan juga tanda tasdid. Idza yasr dinamakan mat asli. Lalu hal fi dzalika yang pertama yaitu ada mat asli dan juga qasamulli itu idgham bila gunnah karena tanwin setelahnya terdapat huruf lam. Lidhi adalah mat asli karena huruf ya lalu dikasroh. Lalu yang selanjutnya pada ayat 6 yakni alam caro. Alam caro itu adalah idhar syafawi karena ada mim mati setelahnya terdapat ta. Kaifa fa'ala rabbuka terdapat satu hukum yaitu huruf lain. Lalu pada ayat ke-7 yakni iromadatil imad. Ro-nya dibaca tafkhim atau tebal karena berharokat fathah. Lalu terdapat alif lam qamariyah, lalu imadi itu terdapat 2 hukum yaitu mat arid li sukun dan juga qalqalah kubra. Lalu pada ayat 8 allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati mat asli, lam yukhlaq dinamakan idhar syafawi karena ada mim mati terus setelahnya terdapat ya. Yukhlaq merupakan qalqalah sugro. Mithluha itu adalah mat asli. Lalu fil bi itu adalah idgham qamariyah. Lalu pada ayat 9 wa thamudal ladzina ja itu ada satu hukum yaitu mat asli. Jabus sokhro terdapat idhar syamsiyah. Bilwadi terdapat idgham qamariyah, mat arid li sukun dan juga qalqalah kubra. Lalu pada ayat 10 yakni wa fir'auna dil autad. Wa fir'auna ro-nya dibaca tarkik atau tipis. Lalu
al-autadi. Al-autadi merupakan idgham qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai tayamum, hendaklah kita menghadap ke arah kiblat dan juga mengucapkan basmalah. Setelah mengucapkan basmalah dan niat dalam hati, kita meletakkan kedua tangan kita pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan seperti ini. Jadi tangannya seperti ini, lalu diletakkan di debu. Setelah itu sedikit ditap, lalu kita mengusapkan kedua tangan kita, telapak tangan kita ke wajah kita sambil niat bertayamum, yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardalillahi ta'ala. Diusapkan, setelah diusapkan lalu diletakkan lagi di debu. Telapak tangannya diletakkan lagi pada debu, namun dianjurkan pada tempat yang berbeda dari letak yang pertama tadi. Nah, kali ini jari-jari kita direnggangkan, lalu mungkin apabila ada cincin itu mohon dilepas. Itu diletakkan. Setelah diletakkan, lalu kita tap-tap sedikit. Setelah itu kita usapkan punggung telapak tangan kiri kita. Telapak tangan kiri kita diletakkan pada punggung tangan kanan, lalu diusapkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu yang kiri juga seperti itu. Karena ini masih terdapat debu, jadi telapak tangan kanan menyentuh punggung tangan kiri seperti itu. Lalu hingga siku, dan juga setelah itu mengusapkan kedua telapak tangan dan raih di antara jari-jari seperti ini tadi. Nah, jangan lupa ibu jarinya juga diusap juga. Setelah itu membaca doa setelah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.